Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bertemu kembali meskipun dalam setting ruang dan waktu yang berbeda karena perkuliahan kita masih berbasis online ya. Baik, materi yang akan saya sampaikan hari ini sehubungan dengan penyusunan materi yang berjudul penyusunan teori melalui literatur review. Yang kalau pada umumnya penyusunan teori dalam karya tulis ilmiah itu biasanya ditempatkan di bab 2 ya, bab 2. Apa? Karena berhubung bab 1 kita sudah materi bab 1 kita sudah lalui dan mahasiswa sebagian besar sudah membuat bab 1, meskipun ada beberapa mahasiswa yang belum sempat membuat bab 1 itu tetap dilanjutkan untuk menuntaskan revisi bab 1 ya, kemudian lanjut di bab 2. Baik, terkait dengan materi kita penyusunan teori melalui literatur review akan saya share PowerPoint ya. Mohon adik-adik mahasiswa mencermati isi dari PowerPoint yang akan saya share. Baik, bisa diperhatikan ya. Kita langsung saja ke inti pembahasan. Nah, kita mulai dari definisi literatur review. Menurut Shuttleworth tahun 2009, literatur review adalah evaluasi kritis dan mendalam terkait hasil penelitian atau referensi yang ada, yang tersedia. Nah, ini definisi ini sangat singkat, namun jelas ya bahwa salah satu tujuan dari literatur review adalah melakukan evaluasi secara kritis dan mendalam terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu dan berbagai referensi yang tersedia sehubungan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Nah, istilah literatur review ini umumnya kalau kita di kampus di Indonesia ini seringkali disebut tinjauan pustaka ya, tinjauan pustaka. Secara definitif berarti uraian tentang teori, temuan-temuan dan bahan penelitian yang ada yang diperoleh dari bahan acuan atau referensi untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Salah satu tujuannya adalah menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari rumusan masalah yang ingin diteliti. Nah, definisi tinjauan pustaka ini agak panjang ya. Tapi kita bisa melihat di sini inti dari tinjauan pustaka itu isinya adalah uraian teori atau temuan dari hasil penelitian ya, berbagai temuan-temuan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh baik itu oleh para akademisi atau lembaga-lembaga yang konsen pada bidang tertentu yang kemudian melakukan penelitian. Nah, inti pokok dari tinjauan pustaka ini adalah menyusun kerangka pemikiran teoritis. Jadi setelah diuraikan berbagai teori yang relevan, maka di akhir tinjauan pustaka itu biasanya dibuat kerangka pikir. Nanti adik-adik mahasiswa bisa mendownload beberapa contoh karya tulis ilmiah yang di dalamnya ada tercantum kerangka pikir ya. Jadi sebenarnya perlu contoh langsung supaya mahasiswa paham apa yang dimaksud dengan uraian teori dan kerangka pikir yang ada di tinjauan pustaka.
Baik, saya lanjut materi kita. Nah, di sini di PowerPoint ini ada penjelasan terkait literatur review ya, tujuannya. Di sini agak banyak tujuannya. Saya baca ringkas saja. Tujuannya adalah membentuk sebuah kerangka teoritis. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi bahwa tujuan tinjauan pustaka itu adalah membangun kerangka teori yang sesuai dengan topik penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian, nah ini juga yang paling umum untuk secara lebih sederhana untuk memahami apa yang dimaksud tinjauan pustaka itu, di dalamnya itu biasanya umumnya diuraikan berbagai definisi. Misalnya kita meneliti tentang media massa, maka di tinjauan pustaka itu biasanya umumnya menjelaskan dimulai dengan penjelasan definisi apa yang dimaksud media massa. Dan bukan sekedar definisi ya, tapi juga ada terminologi. Terminologi yang dimaksud di sini adalah penjelasan tentang konsep dari para ahli. Misalnya media massa menurut Littlejohn itu seperti apa, dan berbagai penjelasan dari pakar ya terkait terminologi sebuah konsep. Nah, berikutnya adalah tujuan dari literatur review adalah menentukan studi, model atau studi kasus yang mendukung topik penelitian. Kemudian menentukan lingkup penelitian, dan selanjutnya adalah menunjukkan bahwa penulis betul-betul memahami area penelitiannya dan mengetahui isu-isu utama penelitiannya, serta bahwa peneliti memiliki kompetensi, kemampuan, dan latar belakang yang pas dengan penelitiannya. Nah, poin ini saya kira sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa kata kunci dari sebuah penelitian itu sebenarnya harus sesuai dengan latar belakang akademik mahasiswa yang bersangkutan. Misalnya mahasiswa jurnalistik itu harus meneliti objek studi yang masuk dalam ruang lingkup jurnalistik. Demikian juga mahasiswa ilmu komunikasi. Mahasiswa ilmu komunikasi wajib meneliti berbagai objek kajian dalam ruang lingkup ilmu komunikasi. Jadi tidak boleh menyeberangnya. Misalnya mahasiswa jurnalistik meneliti masalah ekonomi. Saya pikir ini kurang relevan ya. Begitu juga sebaliknya, mahasiswa ekonomi tidak relevan meneliti masalah jurnalistik. Jadi masing-masing punya ruang lingkup kajian ya. Dan itu sudah saya buatkan tabel. Ada tabel yang pernah saya kirim, itu mohon dibaca kembali, dibaca ulang. Di dalam tabel tersebut tersedia fokus kajian dari jurnalistik. Jadi adik-adik mahasiswa bisa nanti menyesuaikan dengan tabel tersebut. Saya lanjut, poin berikutnya adalah menunjukkan kesinambungan dengan penelitian terdahulu. Nah, ini penting juga, bahwa di dalam tinjauan pustaka itu biasanya diuraikan 5 atau 6 ya, 6 biasanya penelitian terdahulu yang mengambil topik yang sama dengan penelitian kita. Jadi itu perlu dirinci, diuraikan secara detail dan terperinci di tinjauan pustaka, supaya tujuannya agar posisi penelitian yang akan kita lakukan ini bisa dipertegas perbedaannya dengan penelitian terdahulu, karena tidak ideal kalau kita melakukan penelitian itu kalau objek yang diteliti itu sudah pernah diteliti oleh mahasiswa lain. Ya. Maksudnya tidak ada perbedaannya. Jadi di sini penekanannya boleh objeknya sama, tapi paling tidak ada perbedaannya. Baik itu rumusan masalahnya, pendekatan teori yang digunakan, metodenya seperti apa, itu harus berbeda dengan penelitian terdahulu. Nah, itulah pentingnya diuraikan secara detail
penelitian A, B, C, D itu dia menggunakan dia mengangkat masalah seperti apa, dia menggunakan teori seperti apa, dan metodenya seperti apa. Nah, itu perlu juga diuraikan ya di dalam tinjauan pustaka. Kemudian tujuan terakhir adalah mengintegrasikan dan menyimpulkan hal-hal yang diketahui dalam area penelitian. Nah, ini di sini yang saya pikir juga sangat penting, bahwa di dalam uraian tinjauan pustaka itu meskipun kita banyak mengutip teori, tapi bukan sekedar mengutip ya, bukan sekedar memindahkan materi dari buku atau jurnal mungkin, tetapi di dalam tinjauan pustaka itu setelah kita menulis referensi teori, kita perlu menjelaskan, kita perlu mendiskusikan antara teori satu dengan teori lainnya. Kita harus mendiskusikan hasil-hasil penelitian terdahulu, penelitian mahasiswa A, penelitian mahasiswa B, C, dan seterusnya ya, perlu didiskusikan satu sama lain untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada, lalu kemudian kita bisa mensintesiskan atau mengintegrasikan antara satu teori dan teori lain yang mendukung, yang dapat menjadi landasan penelitian kita. Baik, saya lanjut. Literatur review, manfaatnya ini ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari kajian atau tinjauan pustaka. Yang pertama adalah memperjelas masalah penelitian. Saya pikir ini sudah juga saya singgung di pertemuan yang lalu, bahwa sebuah penelitian yang baik itu masalahnya harus jelas ya. Maksudnya masalah penelitian ini harus mempunyai landasan teori. Nah, itu maksud jelas tidaknya sebuah masalah penelitian itu harus dihubungkan dengan landasan teori. Apakah masalah yang kita teliti ini sudah punya landasan teorinya? Nah, berbeda kalau kita meneliti memang masalah yang sangat baru, belum ada landasan teorinya, itu istilahnya adalah grounded research, penelitian dasar. Artinya kita berupaya membangun teori dari data lapangan. Tapi untuk level penelitian S1 skripsi ini itu saya kira belum dianjurkan ya, karena ini level yang tantangannya berat. Saya pikir biasanya ini dilakukan oleh kalangan doktor ya, atau yang mahasiswa S3, atau yang biasa dilakukan oleh para pakar, para ahli ya, melakukan sebuah penelitian yang memang terbilang masih baru dan belum mempunyai landasan teori. Kemudian manfaat berikutnya adalah mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang dipilih atau memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Nah, itu manfaat berikutnya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan dan yang sudah pernah dilaksanakan. Sudah disinggung tadi ya, bahwa di dalam tinjauan pustaka itu sangat penting juga diurai secara detail hasil-hasil penelitian terdahulu. Dan biasanya di beberapa kampus itu memang ditempatkan di poin A, bab 2 ya. Di bab 2 poin pertama, poin A, penelitian terdahulu yang relevan. Nanti adik-adik mahasiswa bisa, saya menyarankan lebih banyak mendownload hasil karya tulis ilmiah atau hasil penelitian mahasiswa terdahulu ya. Nah, kemudian manfaat yang terakhir adalah mengetahui metode-metode terkini yang diusulkan oleh para peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian. Nah, ini juga manfaat yang saya pikir sangat penting sekali ketika kita melakukan yang namanya tinjauan pustaka. Jadi biasanya dari hasil kajian kita tentang riset-riset yang terdahulu itu bisa kita melihat bahwa misalnya penelitian mahasiswa lain itu dia menggunakan metode apa untuk membedah sebuah objek permasalahan.
Nah, dari situ kita bisa belajar ya. Jadi intinya bahwa mahasiswa perlu banyak membaca hasil-hasil penelitian terdahulu supaya paham. Misalnya mahasiswa A, dia meneliti tentang dampak negatif pemberitaan COVID misalnya. Nah, di dalam permasalahan seperti itu, kira-kira metode apa yang relevan digunakan ya? Apakah kualitatif atau kuantitatif? Demikian juga teori yang digunakan. Maka saya pikir sangat penting untuk membaca secara lebih detail berbagai referensi yang tersedia, baik itu buku, karya tulis, dan atau hasil-hasil penelitian yang pernah ada. Nah, kita masuk di materi, karena dari tadi kita berbicara literatur review, maka sangat penting juga untuk diketahui jenis-jenis referensi yang bisa digunakan dalam melakukan literatur review. Nah, di sini ada beberapa sampel ya. Yang pertama itu adalah paper atau jurnal ilmiah. Biasanya jurnal ilmiah ini adalah hasil penelitian ya. Kemudian paper atau hasil conference atau proceedings. Saya kira conference ini adalah kumpulan dari beberapa hasil penelitian yang dibuat dalam satu file ya, yang disatukan dalam satu file. Hasil penelitian ini sudah diseminarkan secara nasional atau dalam tingkat internasional. Itu yang dimaksud dengan paper conference atau proceedings. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini yang paling banyak menjadi rujukan biasanya ketika mahasiswa menyusun skripsi. Maka sumber referensi yang relevan itu adalah skripsi, tesis, dan disertasi. Bisa diakses langsung di perpustakaan masing-masing kampus atau juga bisa melalui online ya, karena sekarang ini hasil-hasil penelitian dari beberapa kampus itu sudah dipublikasikan secara online. Jadi mahasiswa bisa mendownload ya skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian berikutnya adalah laporan dari organisasi yang terpercaya. Nah, ini sudah saya singgung tadi di awal bahwa jangan disalahpahami bahwa hasil penelitian itu hanya dilakukan oleh individu mahasiswa. Tapi kadangkala juga dilakukan oleh sebuah lembaga, sebuah organisasi yang kredibel. Contoh misalnya penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pers. Nah, itu biasanya dipublikasikan di internet ya, di website Dewan Pers. Hasil-hasil penelitian organisasi secara kelembagaan ya, kolektif. Kemudian yang terakhir ini adalah buku. Nah, ini juga salah satu referensi yang penting ada di dalam sebuah karya tulis ilmiah. Buku yang dimaksud di sini baik itu buku digital atau buku print yang hard copy yang bisa diakses langsung, biasanya tersedia di perpustakaan. Nah, itu penjelasan secara mungkin agak panjang ya, penjelasan dari literatur review. Nah, langsung saja kita masuk di persoalan teknis ya. Ini kita karena mata kuliah kita ini adalah pengantar metodologi penelitian. Saya berupaya untuk membuat proses perkuliahan ini berimbang antara penyampaian materi dan praktik langsung. Praktiknya seperti apa itu nanti langsung mahasiswa bisa langsung laksanakan pembuatan bab 2 ya, karena memang sudah masuk di tahap pembuatan bab 2. Nah, di sini di tabel ini kita bisa lihat ya, komposisi bab 2 itu atau tinjauan pustaka itu ada perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Bisa dilihat ya. Perbedaannya kalau di kuantitatif itu pakai hipotesis. Kalau di kualitatif istilahnya adalah kerangka pikir. Kerangka pikir ya, yang hampir sama dengan hipotesis. Nah, saya pikir untuk lebih jelasnya apa yang dimaksud tinjauan penelitian yang relevan itu nanti mahasiswa bisa membaca di
buku pedoman karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan oleh Yayan Parepare pada tahun 2020. Nanti saya akan share ya, apa yang dimaksud tinjauan penelitian relevan, apa yang dimaksud tinjauan teori, apa yang dimaksud kerangka konsep, apa yang dimaksud kerangka pikir, dan apa itu hipotesis. Penjelasannya ada di dalam buku ya, buku. Saya sengaja tidak menjelaskan definisinya satu persatu supaya mahasiswa mempunyai kesempatan untuk membaca ya, membaca secara langsung supaya bisa lebih paham ya. Nantinya kalaupun kurang dipahami, nanti bisa ditanyakan balik ke saya langsung melalui nomor WhatsApp saya ya. Nah, dari sekian panjang penjelasan tadi, sebenarnya substansi dari literatur review itu adalah menentukan teori. Teori apa yang relevan kita gunakan dalam penelitian ya. Nah, itu harus jelas. Contoh misalnya kita meneliti tentang konstruksi pemberitaan di media massa, maka teori yang digunakan itu kita gunakan teori tentang konstruksi berita. Bagaimana teks berita itu dibangun ya. Ini teorinya biasanya merujuk ke teori analisis teks media. Misalnya framing. Framing ini memang secara definitif berarti bahwa sebuah analisis yang menganalisis bagaimana berita dibingkai, bagaimana berita dikonstruksi. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi harus jelas antara masalah teori yang kita pilih ini harus sesuai dengan atau berhubungan dengan teori. Masalah penelitian itu berkorelasi dengan teori. Begitu juga teori yang dipilih harus sesuai dengan kompetensi akademik. Maka teori-teori yang kita gunakan ini sebisa mungkin atau sedapat mungkin tidak keluar dari ruang lingkup kajian jurnalistik ya. Karena saya melihat mahasiswa kemarin banyak yang mengangkat judul itu masalahnya tidak sangat jauh menyimpang dari ruang lingkup kajian jurnalistik. Contoh misalnya kemarin ada mahasiswa yang mengangkat judul tentang budaya di suatu daerah. Nah, di sini ini tidak salah judulnya ya, tapi tidak sesuai dengan kompetensi akademik karena mahasiswa jurnalistik ini punya ruang lingkup kajian tersendiri. Kalau kajian budaya ini bukan kajian dari jurnalistik ya, tapi kajian kalau dibuat ini maka itu adalah kajian mahasiswa sejarah peradaban Islam. Nah, itu sedikit banyak berhubungan dengan budaya. Saya pikir itu saja penyampaian hari ini terkait dengan literatur review. Mohon diperhatikan dan sengaja saya merekam presentasi ini supaya adik-adik mahasiswa bisa mengakses berulang-ulang ya di YouTube. Insya Allah saya akan share di YouTube. Dan mahasiswa saya berharap khususnya yang masih bingung bagaimana menyusun tinjauan pustaka itu sebaiknya langsung kita diskusi saja. Saya buka ruang 24 jam untuk mahasiswa untuk berdiskusi. Dalam konteks pembuatan bab 2 ya, bab 2 tinjauan pustaka. Di sini juga di slide terakhir di PowerPoint ini sudah saya berikan petunjuk. Itu bisa dibaca di buku pedoman penulisan karya ilmiah. Halaman 45 sampai 53 ya. Silakan adik-adik mahasiswa membaca secara detail mengenai metodologi pedoman penulisan karya ilmiah. Karena buku ini sudah dirancang sedemikian rupa oleh dosen agar mahasiswa bisa paham. Saya sendiri sudah membaca secara keseluruhan isi dari buku itu
Saya pikir bahasanya mudah dipahami, yang mudah dicerna oleh kalangan mahasiswa. Jadi saya menganjurkan selain mahasiswa membaca buku pedoman karya ilmiah, saya membuka ruang kepada seluruh adik-adik mahasiswa untuk berdiskusi langsung ke saya sekiranya ada yang kurang dipahami terkait materi literatur review. Jadi silakan menghubungi saya di nomor WhatsApp saya ya. Saya kira itu saja materi hari ini dan kita langsung melakukan praktik penulisan bab 2 dan saya beri waktu pengerjaan bab 2 itu diselesaikan sampai hari Minggu ya. Jadi saya ulangi, saya berharap seluruh mahasiswa bab 2-nya itu sudah rampung di hari Minggu supaya ada ruang, ada waktu untuk saya untuk mereview hasil penyusunan bab 2 ya. Saya kira itu saja untuk hari ini. Akhirul kalam, minwal kalimah maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.